Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Apa kabar semuanya yang di rumah? Semoga semuanya baik-baik saja dan dapat mengikuti pelajaran kali ini, pertemuan kali ini dengan Bapak. Mudah-mudahan adik-adik semuanya pada sehat ya, baik-baik saja di rumah. Baik, adik-adik yang soleh dan soleha, kelas 5 SD Islam Mayrunas. Pelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dipermudah dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, adik-adik, setelah kita membaca doa, kita mulai ke pembelajaran. Dan sebelum kepada materi pembelajaran, kita akan tadarus sebentar ya. Kita akan baca surat Al-A'raf ayat 180 sampai 181. Adik-adik di rumah bisa membuka buku paket PAI-nya atau buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti di halaman 17. Di halaman 17 adik-adik bisa dibuka ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Shadaqallahul azim. Ya, demikian adik-adik, kita tadarus atau membaca beberapa ayat dari surat Al-A'raf, yakni ayat 180 dan 181. Baik, kita mulai ke pembelajaran tentang Asmaul Husna. Ada beberapa yang kita pelajari hari ini, yakni ada Al-Mumit, ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum, dan juga ada Al-Ahad. Baik, yang pertama Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Jadi yang maha mematikan ya. Jadi kita ketahui semua makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, semua yang hidup akan dimatikan. Akan dimatikan karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa, yang memiliki nyawa, yang memiliki hak kepada seluruh makhluknya. Tidak ada yang memiliki atau yang mempunyai hak untuk mengambil nyawa seseorang atau nyawa makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah maha
yang maha mematikan, yang berkuasa untuk mengambil nyawa dari makhluknya. Jadi kematian tidak memandang siapapun, baik tua, muda, masih anak-anak, masih bayi, bahkan masih dalam kandungan pun kadang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ketika manusia dilanda bencana, dilanda musibah, entah itu gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan sebagainya, yang menjadi beberapa faktor kematian dari manusia, ataupun karena sakit, atau karena faktor-faktor yang lain yang menyebabkan manusia atau makhluknya mati. Namun pada hakikatnya Allah lah yang berkuasa untuk mengambil, untuk mematikan nyawa seseorang atau makhluknya, ya. Jadi walaupun mau gantung diri, ketika Allah belum berkehendak untuk dia meninggal atau mati, maka tidak akan mati. Walaupun dia tinggi jatuh dari atas, lalu menjatuhkan diri dengan maksud untuk bunuh diri atau mematikan diri, karena Allah misalnya belum berkehendak untuk mencabut nyawanya, maka dia tidak akan mati. Bahkan mungkin yang ada cedera, sakit. Nah seperti itu ya anak-anak. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala-galanya, yang maha mematikan, yang maha menghidupkan, ya. Baik, kita baca juga surat Az-Zumar ayat 42 di halaman 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nah, itu bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang nyawa seseorang, dan pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati, ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi kita sebenarnya setiap hari itu ada bahasa Al-Quran, kita mati, ya. Cuma kita dikembalikan lagi nyawanya, bukan mati dalam keadaan mati makna yang sebenarnya ini tidur. Allah mengembalikan nyawa orang yang belum ditetapkan untuk mati, tapi Allah juga menahan, artinya menahan di alamnya masing-masing. Ketika kita tidur, itu sebenarnya kita seperti mati, jiwa kita entah kemana, ya. Tapi kita dikembalikan lagi ke alam kita. Dan orang yang sudah ditetapkan kematiannya, maka ditahan, tidak bisa kembali ke dunia atau ke muka bumi lagi, ya. Jadi apabila ada yang bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal, nah sebagian riwayat yang ada yang mengatakan bahwa itu memang betul bertemu atau berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, ya. Tapi orang yang sudah meninggal tadi Allah tahan di alamnya, dan kita yang masih hidup ini dikembalikan lagi ke alam dunia, ya, seperti itu. Jadi adik-adik, pada hakikatnya setiap hari kita mengalami kematian, namun bukan kematian yang sebenarnya, yakni tidur. Maka sebaiknya selalu kita berdoa dalam tidur kita,
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Seperti itu ya. Jadi dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi dengan namamu kami dihidupkan dan dengan namamu kami juga dimatikan. Seperti itu. Semoga adik-adik di rumah bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar untuk mengisi hari-hari kita dengan berbuat kebajikan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, selalu banyak tadarus, banyak melaksanakan perintah dari orang tua, dan juga menjaga kebersihan tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Bapak. Akhir kalam, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.